Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, para panitia pelaksana lomba yang saya hormati, dan teman-teman dai yang mendukung saya yang semoga dalam lindungannya. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat besertakan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam. Dia bukan Hokage tapi punya kekuatan. Bukan pula selebgram tapi banyak followersnya. Bukan pula artis tapi dia terkenal. Dia adalah Nabiyana wa Habibana wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang hikmah musibah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali musibah yang melanda negeri kita. Dari amukan angin topan, banjir bandang, tanah longsor, hingga wabah COVID-19. Alam seolah begitu murka dengan keserakahan umat manusia yang dengan rakusnya mengeksploitasi tanpa henti. Setidaknya dari beberapa peristiwa tersebut kita dapat mengambil hikmah mengapa musibah menimpa kita. Para ahli geologi mungkin akan mengatakan ini hanya peristiwa alam biasa. Mungkin para dukun juga akan mengatakan kejadian tersebut penanda pergantian zaman. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia, dalam pandangan Al-Quran, musibah adalah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada nabinya perihal permusuhan yang terpendam di dalam hati orang-orang munafik itu, bahwa apabila Nabi memperoleh suatu kebaikan berupa kemenangan dan pertolongan serta ghanimah dari musuh-musuhnya yang membuat Nabi dan para sahabat hidup dalam kemudahan, maka hal itu membuat mereka tidak senang. Dan jika Nabi ditimpa oleh suatu bencana, maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami telah memperhatikan urusan kami, tidak ikut berperang, yakni kami menghindar untuk tidak mengikutimu dan berpaling dengan rasa gembira. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Rasulullah SAW bagaimana cara menjawab permusuhan mereka yang sangat keras itu. Maka turunlah firman Allah, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Artinya, kami seluruhnya berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah. Dialah pelindung kami, Dialah Tuhan kami dan tempat kami berlindung. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal, yakni kami bertawakal kepadanya. Dialah yang mencukupi kami, Dialah
sebaik-baiknya tempat berlindung. Lalu, mengapakah Allah menimpa bencana kepada umatnya? Umat yang mengimani dan menyembahnya dengan ajaran yang benar dan hak. Mengapa bukan kepada orang-orang kafir saja? Jawabnya adalah, karena di balik setiap takdir, pastilah terdapat makna yang tersembunyi. Musibah adalah juga sebuah teguran dari Allah kepada orang-orang beriman, namun lalai menjalankan perintahnya. Namun kita juga belum bisa memperbaiki diri dan perbuatan. Maka saya ambil hikmah daripada musibah akhir-akhir ini ialah wabah COVID-19. Salah satunya ialah dapat meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak zikir, dan memperkuat doa. Dengan adanya wabah COVID-19 yang merebak di berbagai negara termasuk di Indonesia, pastinya banyak hikmah yang dapat kita petik. Ketika seorang manusia merasa hatinya kesulitan, kegundahan sedang tertimpa musibah, maka sepatutnya bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dan Allah pasti mendengar doa hamba-hambanya. Allah akan melihat bagaimana kita sebagai umat Islam menjalankan kewajiban kita sebagai umatnya. Dan karena sejatinya manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sepatutnya lah bagi kita untuk tolong menolong terhadap orang yang terkena musibah, sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang berkelonggaran harus menolong orang yang dalam kesulitan, dan siapa yang selamat harus menolong orang yang dalam musibah. Mestinya kita takut jika tidak menolong padahal kita mampu. Dan mestinya kita malu kepada Allah jika tidak menolong padahal kita sedang memiliki banyak kelonggaran. Seharusnya lah bagi kita untuk selalu berdoa, bertaqarrub dan beristighfar dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dan jika demikian, Allah akan memberikan peringatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.